Selamat pagi semuanya. Baik lagi sama kita di Home Pimpa Podcast. Kenapa jadi simpang? Kenapa jadi suara anak kecil? Karena kita akan bahas kartun masa kecil. Betul. Bridging yang bagus bukan? Ngomong-ngomong kalian pakai hoodie bagus banget. Kaos lu juga bagus banget itu, Jo. Kaos lu juga keren deh. Kaos apa sih tuh? Kok ada gue di situ? Gue kalau nggak Kaos apa sih? salah, gue kemarin sempet cari di Tokopedia ya. Gue ketik Home Pimpa Official Store. Terus gue liat, ih desainnya menarik banget gitu kan ya. Terus langsung gue order. Kalian beli di mana? Berarti sama. Oh juga sama. Pas gue lagi nyari Home Pimpa, gue ketik juga gitu kan. Loh, hoodie-nya bagus banget logonya, kok sama kayak channel kita logonya. Makanya lu beli. Beli langsung iya lah. Iya kan? Iya. Makanya linknya gue taruh description, boleh gak sih? Ya boleh lah, masa Gua gak taruh di boleh? description ya guys. Ini Iya betul guys. toko Langsung recommended dicek aja. soalnya Iya. terpercaya. Pokoknya lu boleh beli di sini deh. Nah, kita taruh di description deh linknya. Kali-kali kalian pengen kan lihat nih bajunya apa nih bagus gitu ya. Iya. Tapi Oke deh. gambar yang ada di kaos lu sih mengingatkan gue sama ini ya. Entah kenapa yang gue ngeliat si Biru itu kayak Nobita gitu. Kacamatanya ya. Iya, kacamatanya kayak gitu. Iya. Kayak Nobita Gue yang hijau ini kayak Giant ya. Iya sangat mirip banget ya. Sumpah, Sangat gua baru mau mirip ngomong banget ke Giant. yang hijau mirip Giant. Tadi mau gue bilang lu duluan yang nyamper. Oke, kita akan membahas kartun masa kecil. Betul. Lu model-model setnya kayak lagi mau ngomongin ini cerita-cerita serem ya lu ya? Hah? Gue Tapi Tuh, iya, kagak. model setnya Bambang ini mengingatkan gue sama YouTuber tahun 2016. Kenapa tuh? 2016 tuh YouTuber tuh vibes-nya begini, YouTuber yang bagus ya. Vibes-nya tuh begini-gini nih. Kayak masih zamannya apa namanya? Sinematik. Kalau ngevlog tuh yang taruh. Jadi padahal dia udah taruh kameranya nih, terus pura-pura nggak lihat. Iya, ngerti. Kayak mau masuk mobil ditaruh dulu gitu di depannya. Biasanya tuh kayak kenal gitu ya, naik mobil brownies. Itu gue. Itu ada apa? Itu ada apa di kamera lu burem banget, sumpah. Oh, Gak lu tahu. harus di center, Bang. Lu harus tengah doang. Ini nih, Bang, lu nggak boleh kena lampunya. Kepala lu harus nutupin lampu Lu belakang harus lu. tengah, Bang. Nah. Iya. Iya. Oke. Kartun masa kecil tapi kita garis bawahi dulu nih. Terlalu oren. Nah. Nih. Kartun masa kecil kita garis bawahi dulu nih. Kartun kita beda era juga nih. Gue sama Mama sama. Betul. Nah, kartun di era lu Kyong. Oke. Gue mau ngelurusin dulu nih. Kartun apa anime? Oh iya, shit. Oke, gue mau ngelurusin dulu nih. Gue sebagai orang yang cinta anime, ini beda nih kayaknya. Iya, gue tahu. Dua-duanya. Karena gue juga pas masih kecil menikmati Slam Dunk tuh anime kan. Nah, gue juga mengikuti Slam Dunk. Tapi kalau dari era gue, ya, gak ada anime, belum ada tuh yang terkenal. Gue kartun semuanya. Gue tebak Kyong, kartun di era lu Tintin. Ya, ada. Hachi. Enggak, itu baru. Nih, Tintin, terus Popeye. Betul. Scooby-Doo. Betul. Tom and Jerry. Iya. The Simpsons. Yes. Iya. Oh iya benar The Simpsons ya. Family Guy belum ya? Family Guy belum. Itu baru. Sekarang. Oke, kita berarti di era lu Kyong ya. Lu menghabiskan masa kecil lu di kartun apa Kyong? Kayak gua harus nonton ini nih. Doraemon. Nah, Doraemon yang bener-bener lu tunggu banget nih berarti nih. Jadi gini, waktu gue masih kecil, semua anak sekolah Senin kan gue sekolah Senin sampai Sabtu ya. Kalau di sini Sabtu nggak libur. Gue nggak pernah bisa bangun pagi. Hari Minggu jam 8 pagi, kan jam 8 pagi Doraemon. Gue jam 7 udah bangun bro. Demi nonton Doraemon. Terus tayangannya cuma 30 menit lagi ya Doraemon ya. Sialan ya. 30 menit. Tapi setelah beberapa tahun kemudian diselingin sama Shinchan. Ingat gak? Shinchan tapi sebelum Doraemon. Setelah.
Setelah Doraemon. Setelah. Berarti jam tayangnya sama kayak era kita ya, nggak diubah ya? Oh ini hari Minggu jam 8 pagi. Stasiun TV-nya apa, Kyong? RCTI. Oh, udah ada RCTI. Sebelum RCTI apa sih? TVRI. Nah, di zaman TVRI sih gue gak nonton, gak punya TV bro. Berarti pas lu nonton udah channel udah banyak, Kyong ya? Nggak banyak sih. Waktu itu masih yang gede-gede aja sih kayak RCTI. Tintin di mana? Tintin TVRI oke. TVRI oke. Tintin gue nontonnya dari Parabola. Itu di stasiun Malaysia gue nontonnya. Oh. Berarti Donald Duck, Tintin, Popeye lu nonton? Donald Duck gue waktu itu zaman gue belum dapat. Berarti nonton Parabola lu, nonton Popeye juga? Parabola iya. Ngambil dari Malaysia. Parah lu bola. Iya bola. Menyalahkan bola. Itu parahnya bola-bola tuh bukan beda Beda ya? Parabola yang payung gede tuh parabola. Oke, lu nonton stasiun Malaysia. Iya, Malaysia. Berarti Melayu dong? Iya, bahasanya Melayu. Oh, gue baru tahu nih. Berarti di era dulu kartun harus bayar ya? Enggak bayar, parabola itu cuma beli alatnya doang gratis. Enggak, maksudnya beli alatnya. Kan kalau stasiun lokal kan TVRI. Iya, TVRI enggak ada kartun berarti? Ada kartunnya, tapi kan jamnya enggak pernah tahu ya. Oh, lu enggak inget? TVRI enggak inget sama sekali gue. Jarang banget gue nonton TVRI soalnya. Lu hitam putih atau udah berwarna, Kyong? Hitam putih berwarnanya ya. Hitam putih pertama ya. Hitam putih, Bang. Era hitam putih. Lah, kita beda sama dia lumayan, cuy. Zaman TV, jadi kan dulu zaman TV itu yang gue masih inget tuh yang hitam putih itu gede banget, warna cok hitam, layarnya cembung keluar. Iya. Gue juga masih yang pakai TV gede, masalahnya itu TV tabung ngomongnya kan. TV tabung cuma gue udah berwarna. Bedanya gitu. Masalahnya gini, dulu tuh keluarga gue sangat susah sekali. Jadi TV pertama dari keluarga gue tuh belinya second. Bekas jadi saudara gue tuh ada yang lumayan waktu zaman dulu tuh dia tajir, dia membeli TV berwarna, jadi dia ganti TV-nya, TV hitam putihnya dijual ke keluarga gue. Iya, jadi zaman itu emang udah ada TV berwarna, tapi pada zaman gue itu TV warna tuh harganya sangat mahal ya, orang kaya lah baru bisa beli gitu loh. Dan orang yang punya TV itu udah tergolong termasuk kaya sebenarnya, tapi gue keluarga gue beli second dari saudara gue yang belinya lumayan murah lah gitu. Gitu. Okay. Jadi pertama kali hitam putih. Lu Bang, kan Akyong Doraemon. Apa? Ini yang paling favorit lu Doraemon Kyong ya? Doraemon gue favorit. Lu Bang, ini kita ngomongin masa kecil ya, bukan yang sekarang. Kan sekarang kita punya kartun favorit. Iya. Masa kecil lu Bang. Kartun favorit deh. Anime juga boleh ya? Ya. Kartun favorit gue yang bener-bener gue tunggu sih waktu sih Get Back sih. Itu udah termasuk anime. Anjing, gue gak tahu, Cok. Apa itu? Lu Animax ya? Iya. Betul. Dia orang kaya. Dia orang kaya. Udah punya TV-TV kabel dulunya. Apa Get Backers? Gue gak tahu sama sekali. Itu cerita tentang apa Bang? Cerita tentang apa? Coba dia kan gak tahu. Pokoknya intinya ada 2 orang, yaitu main karakternya lah ya. 2 orang itu dia tuh kayak kerja serabutan. Disuruh apapun mau, kayak mercenary lah jatuhnya. Dunianya tuh modern fantasi. Modern fantasi. Jadi ada kekuatannya ada, tapi dunianya dunia modern. Kayak gitulah kurang lebih. Terus yang lu suka kenapa Get Backers itu bikin lu tunggu terus, kenapa itu? Karena kalau yang kemarin ini kan sempat dibahas di podcast kita sebelumnya kan, kayak yang kemarin tuh apa sih, ngomongin apa tuh? Bukan role model, apa yang pokoknya salah satu karakter kita yang kita bilang bagus lah waktu itu sempat gue ngomong. Nah, karena gue suka salah satu karakternya. Keren, Cok. Keren banget dulu waktu gue kerja. Anjing, nih orang bisa kayak gini. Dari fisik sama kemampuan lu suka ya? Dari fisik, kemampuan, gaya bicara, gaya stylenya. Benar. Padahal mah kalau dilihat-lihat mah sebenarnya alay anjing gue sekarang lihat. Di era itu keren. Di era itu kayak keren nih, keren banget. Tapi yang lu tahu Get Backers? Gue pernah tahu judulnya, tapi gue nggak nonton. Emang beda kasta, Cok. Gue nggak Cok. Gila. Nih, gue baru tahu Get Backers hari ini. Bener-bener baru tahu gue.
Gue gak tahu sama sekali. Itu ya itu waktu kecil gue suka itu. Terus sama gue suka nonton Simpsons. Gitu. Simpsons. Ya, Tapi Simpsons sudah pas gedean ya, pas udah gedean lah ya, kayak SMA udah mengerti jokes darknya lah ya. Cuman setelah dari Simpsons menurut gue yang paling bagus tuh Family Guy, yang paling gue suka. Kalau yang modern ya, Family Guy gue paling suka. Family Guy tapi itu cukup. Itu benar-benar jokes dewasa sih. Iya, makanya cukup dewasa itu. Rick and Morty itu juga dewasa tuh, Rick and Morty tuh. Iya, gue Rick and Morty sebenarnya bukan suka ceritanya, gue suka stylenya, gambarnya. Iya, style gambarnya. Rick and Morty gue suka style gambarnya. Kalau lu waktu kecil apa gue? Tsubasa cuy gue. Gue udah bilang gue pengen jadi Hyuga. Gue gak ngerti gue kenapa gak kehook juga lu sama Tsubasa, lu gak ngerti gue. Ya, Tsubasa. Lu kenapa? Lu gini. Gue dari awal nih ngelihat Tsubasa kayak dia bisa masuk ke Nankatsu, terus di sekolahnya ketemu tim Toho. Yeah. Terus akhirnya mereka bersatu jadi kesebelasan Jepang. Itu menurut gue keren dah. Dari anak sekolahan bisa jadi ibaratnya tuh atlet nasional. Atlet bola. Itu keren menurut gue. Perjuangannya, bahunya patah. Jadi kapten. Emang ada bahunya patah ya? Ada ya? Ada. Tsubasa tuh sering banget kalau misalnya udah mau tanding-tanding tuh ada aja. Sakit jantung. Emang ada? Gue gak sampai segitunya sih. Dia lagi mau nendang tiba-tiba aku ingat Roberto Hongo gitu. Lo tau Roberto Hongo gak? Tahu gue Roberto Hongo. Dia lagi mau nendang kayak GG deh, GG. Roberto Hongo mengajarkanku cara menendang. Tiba-tiba jatuh. Episode minggu depannya baru tayang lagi. Gue ngikutin Tsubasa banget. Ngikutin banget ya. Pantesan waktu itu lu botak anjing, lu pengen jadi Ishizaki kan. Yang enggak bukan Ishizaki. Oh iya, sama ini. Tsubasa itu memang main karakter Tsubasa. Tapi 11-11-nya itu punya peran. Iya benar. Termasuk main gitu. Enggak termasuk main. Tapi side karakter tapi ada ceritanya. Iya. Dari Ishizaki keluarganya gimana, Tachibana, Soda, Hyuga, Misaki. Terus yang nomor dari tendangan gabungan itu kan gitu loh, kayak gue coba di dunia nyata, temen gue ketendang sama gue. Gue coba gini nih, shit, terus kaki dia ketendang sama gue, Cok. Gini, pas lu coba mencontoh kayak Tsubasa gitu ya. Lu berarti main futsal kan waktu kecil gitu kan? Lu mencoba tendangan Tsubasa kayak gitu? Iya. 3 minggu baru gol gak? Oh, enggak. Itu lama banget. Episode lama. Tapi itu ya Tsubasa menurut gue merubah cara gue besar sih, salah satunya. Ya kayak pertemanannya, cara main bolanya, terus ya pokoknya gue suka mempraktekkan yang gak masuk akal ya di Tsubasa tuh. Gue suka praktekin tendangan gabungan tuh gak masuk akal, Cok. Ini pasangan emas gue praktekin. Lu tau gak pasangan emas? Bola. Apa tuh? Bukan. Tsubasa sama Misaki kan nomor 10 dan 11 ya? Iya. Itu tuh pasangan emas. Nah itu jadi bisa tendangan gabungan itu kalau lu sama pasangan emas lu lebarnya gitu. Tapi akhirnya kedepannya dia bisa tendangan gabungan lagi sama yang lain. Nah gue di dunia nyata gue mencari teman gue yang kayak bisa oper tak gitu. Nah itu sebutnya tuh pasangan emas. Anjay. Di Tsubasa. Dan lu dapat pasangan emas lu gitu? Enggak. Enggak ada yang mau. Kayak dia jawabnya kayak freak lu anjing. Cuma itu Tsubasa sih cukup. Gue nggak mungkin kelewatan sama cerita Tsubasa. Selalu gue ikuti. Berarti lu kecil sebelum lu mulai nonton segala macam memang suka main sepak bola berarti? Suka. Gue benar-benar kenapa pengen jadi Hyuga karena gue aktif banget gue di sepak bola. Bukan sepak bola yang harus pakai sepatu gitu, tapi gue suka banget main bola. Sepak bola, sepak bola kampung lah. Gue suka banget. Dari dulu tuh gue suka banget main bola. Begitu lu diajakin pertama kali main bola, langsung suka tuh? Gue gak tahu cerita itunya gimana, gue lupa ya. Tapi pas gue masih kecil tuh entah kenapa gue suka main bola. Gak tahu deh, tiba-tiba gue kayak suka main bola aja gitu, suka banget. Nah pas SMP akhirnya gue bisa benar-benar punya jersey atas nama gue tuh. Nah itu jersey gue kan namanya Yogi ya. Itu gue pilih nomor 9 karena Hyuga. Ya Hyuga nomor 9. Hyogi, nama lu ya, jadi mungkin Hyogi mungkin. Itu kan akhirnya masuk tim
tim futsal sekolah kan buat tanding-tanding gitu. Nah itu gue akhirnya ditanya lu mau nomor berapa? Nomor 9. Terus soalnya itu kenapa gue suka ya nomor 10 terlalu imba. Kayak Messi nomor 10. Soalnya 10 biasanya jago-jago masalahnya juga kan. Del Piero nomor 10. Terus temen di sekolah lu yang pakai nomor 10 emang beneran jago? Jago nomor 10 tuh jago. Punggung aja, bener-bener punggung aja, nomor punggung aja. Gue baru tahu nih Hari kalau ternyata di nomor-nomor itu ada bedanya ya. Ada bebannya cowok, ada bebannya. Gue baru tahu. Kenapa nomor 7 sayap? Itu gak tahu kenapa. Nomor 7 itu pasti sayap. Aneh kan? Kayak di Tsubasa, nomor 7 itu Soda. Kalau lo tahu namanya itu. Soda itu sayap kanan. Yang tendangannya pisang. Nah, dipraktekin sama Ronaldo tendangan pisangnya. Berhasil. Aneh kan? Ya Ronaldo tendangan pisangnya ngeri tuh. Nomor 7 juga Ronaldo. Nah itu gue juga gak ngerti siapa yang menciptakan 7 tuh harus sayap, 9 tuh striker, 10 tuh gelandang dan kapten, 3 itu back, 1 tuh kiper. Itu tuh siapa tuh? Ya nomor 9 gak punya rumah dong. Itu nomor 9. Kenapa emang? Gak punya rumah dong. Kenapa? Gelandangan. 10. Oh, nomor 10. 9 striker gue bilang kan. 9 striker. Oh, 10 gak ada rumah berarti. Iya gitu. Itu berarti Tsubasa kan cukup relate sama perbolaan gitu kan ya. Oke, gue into banget gue sama Tsubasa. Gila itu. Into banget. Gak ada lagi gitu. Gak ada lagi gitu. Tapi sebenarnya itu bukan kartun, itu Tsubasa udah kita gede ya. Anime jatuhnya. Iya. Nah, yang benar-benar masih gue kecil itu sebenarnya nggak begitu nempel. Yang nempel apa banget tuh? Kartun atau anime ya Tsubasa. Kalau masih kecil ya P-Man, Tom and Jerry. Tom and Jerry gue nggak ngikut, nggak kena gue. Nggak ikut. P-Man gue pakai sarung-sarungan. Wah, terbang. Ninja Hattori zaman Kena, gue Ninja Hattori juga tuh suka tuh. Oh, gue gak kena Ninja Hattori anjir. Dokter Slam. Arale ya. Gue baca komiknya. Arale ya. Gue gak nonton tapi. Kepala besar. Itu kepala besar tuh Arale. Itu kena juga. Tapi gue ya kena sekenanya aja. Oh, gue abis Tsubasa gue sempet kena juga anime Ice Shield 21. Itu baru banget. Itu baru. Enggak, 2012 itu. Weh buset. Itu masih kecil. Ice Shield yang rugby kan? Iya. 2012 bukan itu 2012. Kagak, itu gue masih kecil abis Tsubasa itu. Nah itu gue suka tapi itu rugby gitu loh, nggak relate. Iya, karena olahraga di sini kan rugby. Lu mau main di mana? Tapi itu gue suka karena ya balik lagi kita masih kecil ya, ngelihat yang keren, gagah, rambutnya bagus tuh kayak gue pengen kayak dia gitu. 2005 itu Ice Shield. Nah gue abis Tsubasa gue suka Ice Shield tapi karena nggak relate lah. Jadi gue kayaknya gue lebih Tsubasa aja. Berarti lu nih demen yang sport dong ya, bisa dibilang. Slam Dunk, gue demen. Slam Dunk gue juga suka lihat. Terus tapi juga ya, sport gue. Tapi bisa disimpulkan ternyata kalau Igo ini suka nonton film yang lebih dia relate, dia suka. Ya, betul. Kalau nggak relate kayak nggak nyambung gue. Kayak Tom and Jerry menurut gue nggak nyambung banget sama gue. Banyak pelajaran. Itu hiburan sih. Banyak pelajaran. Enggak, tapi banyak pelajaran anjir dari Tom and Jerry. Apa deh? Coba deh. Coba deh. Jadi tuh gini. Tom and Jerry selalu berantem, tahu kan? Iya. Yeah. Tapi tuh mereka nggak bisa dipisahkan. Karena tuh mereka tuh. Oh, gue tahu episode itu. Jadi ada satu episode si Jerry-nya tuh kayak udahlah anjing kayak gitu lah. Gue nggak mau lagi kayak gini. Jerry tuh mau pergi, mau cabut. Terus di episode itu si Tom itu berusaha, Jerry, ayolah tetaplah jadi musuh gue gitu loh. Lu jangan cabut. Jadi tuh si Tom kayak ngasih barang-barang, nih pistol, tembak gue sekarang, gue udah siap untuk ditembak sama lu. Terus nggak berhasil tuh sama si Jerry tetap masih mau kabur. Dia ngasih barang-barang yang biasa pokoknya yang biasa si Jerry ngegebuk si Tom, itu dia kasih semua barangnya ke si Jerry. Nih gebuk gue. Tapi si Jerry-nya kabur. Pertanyaan gue gini ya bang, faedahnya apa buat hidup asli? Gue gak perlu musuh dalam hidup gue. Iya, itu gue gak mau ada musuh. Maksudnya itu faedahnya tuh kayak
walaupun mereka tetap berantem, ternyata tuh sebenarnya tuh mereka saling membutuhkan satu sama lain gitu. Enggak tuh, di kehidupan asli musuh gue nggak butuhin gue. Iya. Kita kan malah di dunia sih dia berharap gue nggak ada. Iya, sebisa mungkin kan mencari teman bukan mencari musuh. Iya. Jadi faedahnya apa? Maksudnya tuh kayak apa ya? Mereka masing-masing menjalankan role-nya masing-masing. Dan mereka tuh ibarat nggak bisa hidup tanpa masing-masing dengan role-nya masing-masing gitu loh. Gue bisa hidup tanpa role penjahat ada. Bisa gue hidup seneng lagi gue. Kan role apapun. Masuk ke role apapun, Gyong. Ada faedahnya berarti tuh ya. Ada faedahnya anjing. Kalau lu nggak ada role itu, misalkan kayak lu misalkan jadi let's say lu jadi apa ya? Bentar, gue pikir dulu. Malah itu kalau role tadi tuh yang kepikiran sama gue tuh misalnya lu polisi. Itu kalau nggak ada penjahat nggak ada kerjaan tuh polisi. Nggak juga, nggak ke situ juga. Banyak macem, Gyong. Let's say, coba apa? Say what? Let's say nih kita ngomongin tentang let's say role lu bapak kayak Igoy gitu. Oke. Terus role-nya yang satu lagi misalkan anak gak bisa hidup tanpa bapak. Ini contoh bukti nyatanya nih, dari kecil gak ada bapak. Anak gak bisa hidup tanpa. Ya maksudnya kan itu kan role-nya apapun lagi. Yang dari kecil ya, tapi ada hidup. Tapi ada emak kan? Iya. Kan tadi bapak. Nah, ada emak kan? Tapi kan tadi kan contohnya. At least harus ada satu kan antara bapak atau emak gitu role-nya. Berarti Tomnya ada dua dong. Iya. Tomnya anggap aja emaknya dulu gitu. Oh iya. Pokoknya tuh ya sesuai judul, manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Manusia itu makhluk sosial. Betul. Itu lebih gampangnya. Iya, manusia itu makhluk sosial. Oke, cuman itu gini Bang, Tom and Jerry-nya kan berantem mulu. Kalau tak ada sosial gue setuju sih, tapi kan nggak semua harus berantem dong. Gue kan makanya gue bilang kan dari episode situ dibelajarin. Kenapa mereka saling membutuhkan. Okay. Itu yang bisa kita petik dari Tom and Jerry. Kalian tahu ini nggak? Ini menurut gue juga cukup bagus sih. Kalau tadi kan harus role-nya tuh sama-sama saling membenci dan berantem ya. Gue lupa judul kartunnya. Tahu kartun yang bayi nggak? Boss Baby. Kan. Kartun bayi masih kita nggak nyampe SD deh kayaknya. Yang mana? Bobo Boy. Kan itu mah zaman-zaman ini udah gede. Dia itu nggak bayi. Itu nggak bayi Bambang. Kartunnya cerita gimana? Bayi dia ngumpulin teman-temannya. Teletubbies banyak bayi. Bukan. Kartun apa anime? Dia kartun deh kayaknya deh. Terus ceritanya kayak mana? Maksudnya kayak mana? Ada contohnya nggak? Dia ngumpulin. Jadi si bayi itu dia bertemu teman-temannya di tetangga-tetangganya, ibaratnya deh. Ada masing-masing tuh ada karakter masing-masing gitu loh. South Park. Kan. South Park mah juga era sekarang. South Park enggak anjing. South Park dari dulu anjing. Enggak dari dulu. South Park dari dulu. Tapi bukan South Park, gue tahu South Park itu. Malah sekarang udah nggak tren lagi South Park ya, udah hilang. Apa ya? Kartun bayi. Gue cari. Arnold. Arnold bukan. Bukan. Tapi Arnold juga. Phineas and Ferb. Itu zaman sekarang. Itu baru. Nah. Ini dia. Gue ketik langsung keluar nih kartun bayi. Coba lihat gambarnya. Rugrats. Oh, Rugrats. Ya. Di Nickelodeon. Ya. Itu dia mengumpulkan teman loh. Si bayi itu bagus tuh. Itu di Nickelodeon. Nickelodeon. Itu bareng sama Arnold tuh. Arnold juga. Arnold. Gue juga ngikutin tuh Arnold. Mukanya segitiga anjing Arnold. Topinya kecil banget. Lu orang masih tahu kartun Snoopy nggak? Tahu lah. Snoopy tahu. Tahu lah. Itu lumayan lama tuh Snoopy. Tapi nggak ini. Iya. Nggak ini banget. Gue beli produknya, tapi gue nggak ngikutin kartunnya. Iya, sama. Snoopy. Soalnya Snoopy ke toko baju manapun ada Snoopy. Ini nih. Kalau ini sih bukan lebih ke kartun sih, gue lebih sering baca dulu.
Apa? Asterix dan Obelix. Oh, gue tahu. Itu komiknya yang gue baca. Itu komiknya gue filmnya nggak pernah ada. Filmnya ada. Enggak, tapi maksud gue nggak pernah nonton. Nggak pernah, kecuali yang di bioskop kan dibikin ke bioskop tuh. Smurf. Ya. Smurf. Asterix dan Obelix. Tapi nggak ada pelajaran sih, cuma dia tuh macam kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak SpongeBob sama Patrick tuh, Asterix sama Obelix. Yeah. Tapi gini loh, gue tadi setelah gue agak tersadar gitu setelah Igoy kan melihat kenapa dia dulu suka Tsubasa gitu kan. Gue akhirnya jadi menyadari kenapa gue suka Doraemon gitu loh. Kenapa? Karena lu mirip kayak Giant? Bukan. Karena mirip kayak Doraemon. Kan kalau lu perhatiin Nobita itu selalu minta tolong sama Doraemon kan. Karena masa kecil gue tuh banyak piring terbang dan segala macam, gue ingin sosok yang bisa diandalkan kayak Doraemon gitu loh. Tapi lu tau cerita fullnya Doraemon gak sebenarnya? Tahu. Dia robot kucing yang di masa depan baru ciptain gigit kupingnya terus dia pergi. Dan lu tahu siapa yang ciptain Doraemon? Dia sendiri kalau nggak salah gue. Nobita. Yang ciptain Doraemon tuh Nobita. Dia di masa depannya dia yang ciptain gitu loh. Iya. Iya makanya maksud gue tuh setelah gue mendengar cerita Igoy tadi, gue jadi sadar sekarang kenapa gue dulu suka nonton Doraemon gitu loh. Karena selain lucu, tapi ternyata gue tuh di dalam hati menginginkan seseorang yang bisa diandalin gitu loh. Tempat berkeluh kesah. Kan setiap kali ada ulangannya 0 dia kan selalu nyari Doraemon tuh. Yeah. Doraemon dengan alat-alat tololnya itu selalu mencoba membantu dia dan ujung-ujung dia gagal gitu kan. Malah mau dibantu malah dia bikin ulah gitu kan. Ya. Berarti cuman ternyata gue menyadari itu gitu. Lu pengennya jadi Nobitanya atau siapa nih Kyong? Gue menganggap diri gue tuh Nobitanya. Oh gitu. Nobitanya. Dan dia membutuhkan sosok seperti Doraemon. Seperti Doraemon gitu loh. Ketemu gak Kyong? Enggak ya. Siapa tahu ada yang kantongnya tebel gitu kan. Paling dekat. Uang pemberi kesenangan. Paling dekat di dunia nyata mirip Doraemon cuma kanguru bro. Ada kantongnya. Tapi pas diambil tendang. Tapi diambil anak kanguru. Itu gak mungkin ada sih Apa? Orang yang selalu ada buat lu gitu. Iya, dan apa ya, kayak memberikan apapun untuk lu gitu loh. Kayaknya gak mungkin ada sih di dunia ini. Enggak sih kayaknya. Itu enggak the tahu. one and only itu anime. Doraemon. Mungkin kan sebagai masa tapi betul juga. Gitu. Mungkin setelah gue sadari kenapa gue pilihnya Hyuga, karena relate sama gue juga mungkin ya. Gue benar-benar solo player gitu lagi dari kecil. Emak gue kerja, ya gue luntang-lantung gitu solo, harus survive aja gitu sendiri pokoknya deh. Gak punya bapak, main bola lagi. Makanya mungkin gue pilih Hyuga gitu, kayak kuat gitu menghadapi ombak, cobaan gitu. Tapi pasti pasti yang nonton juga nih. Semua kartun yang kita tonton itu bukan kartun. Yang kita favoritin itu pasti cukup relate sama kita. Pasti. Gue enggak lagi. Kecuali ini si monyet pasti nih. Kan lu pengen Get Bakers. Karakternya gue pengen kayak dia. Terus jadi lu tuh memetik positif-positifnya dari karakter tersebut gak sih? Ya itu bisa sih? Masa lu enggak, mau lu cuma nonton doang? Iya. Tapi waktu kecil sih gini gue kayak tadi mungkin yang bisa gue bilang itu pas sudah gede baru oh iya juga ya gitu loh. Dulu mungkin sekedar hiburan gitu, nggak disadari, tidak disadari. Iya, tapi gue bener-bener juga tuh role model. Gue jadi role model. Gue nggak sampai kayak gitu enggak sih. Ya? Gue cuma ada yang bisa gue petik cuman dari One Piece doang. Cuma kalau dibilang itu favorit kagak. One Piece itu benar-benar solidaritas number 1 bro. Iya. Itu yang bisa gue petik dari One Piece doang maling. One Piece itu Luffy dia mau narik siapa ya, Nami atau siapa gitu. Dia sampai rela lawan itunya dulu loh. Dia rela mati biar Nami masuk ke bukan Nami, si ini. Nico Robin itu. Nah itu One Piece gue juga pokoknya apapun yang solidaritas gue demen sih. One Piece tuh juga. Itu gila itu Luffy. Keren. Lu gimana? Luffy, Kyong, nonton enggak One Piece? Itu Lutfi. Itu Lutfi. Tapi lu nonton One Piece enggak, Kyong? Itu maksudnya itu salah satu yang tergede gitu loh. 1-2 episode gue nonton, sisanya enggak.
Tapi nggak ke hook. Sempet ke hook, tapi kan waktu itu gue tidak punya fasilitas buat menonton itu. One Piece. Weh, ada sini. Aduh siapa sih namanya? Yang Rudolph. Aduh, namanya gue juga lupa. Bukan Rudolph. Iya, yang Chopper. kayak rusa kecil itu, Chopper. Mungkin yang berkesan kalau di gue yang berkesan One Piece karena pembelajarannya banyak. Cuma kalau dibilang favorit enggak juga gitu loh. Iya, itu pembelajar. One Piece emang orang yang nonton tuh ngambil solidaritasnya segila sih. Temen lu rela mati buat nyelamatin lu ibaratnya gitu tuh One Piece sih. Terus ini ya, One Piece tuh cuma dari satu orang loh. Ibaratnya nih Acit One Piece tuh. Luffy tuh Acit. Betul. Dia tuh kapal sendiri. Akhirnya narik Sanji, Zoro gitu-gitu tuh mencari. Nah Acit tuh ngumpulin kita semua nih. Ibarat Acit tuh Luffy ya. Acit Pocopo guys. Kalau gak ada Acit, gua, Bambang, Regi, Hans gitu-gitu tuh gak pernah ngumpul. Betul. Ibaratnya nih ada berapa karakter yang berbeda-beda di kita. Dikumpulin sama Acit. Ayo kita berkumpul. Oh anjing dia kayak Luffy sih, gue baru sadar. Anjay ya bener anjing. Iya anjing ya juga anjing. Iya kan. Nah kapalnya ini YouTube. Ibaratnya kalau kita keren anjing. Keren. Iya. Nah itu Luffy kayak gitu. Dia mencari loh, ngumpulin orang satu-satu sampai jadi sekuat itu mereka timnya. Iya bener tuh kayak Acit. Acit tuh Luffy tuh kalau di anime tuh. Dan salah satu karakter dari One Piece yang benar-benar gue suka itu Zoro, bro. Kenapa? Dia ada satu episode di mana dia berkorban untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan teman-temannya tuh nggak tahu. Tapi ada side karakter yang tahu kalau dia tuh sebenarnya nyelamatin. Siapa yang tahu? Wah itu, side karakternya lah pokoknya. Side karakternya tahu, oh nih si Zoro nih nyelamatin. Cuma si Zoro bilang, lu jangan kasih tahu teman-teman gue. Anjing keren, gokil banget itu. Tapi lu tau nggak Zoro kenapa taruh di sini ikat kepalanya? Kenapa? Di sini ya. Tangannya. Karena dia lagi nggak mau serius. Makanya lu lihat kalau Zoro udah sampai mati orang sama dia. Jadi ketika dia copot bandananya itu berarti lu belum level gue. Ayo kita bercanda-canda aja. Ketika dia udah taruh di sini orang lewat sama dia. Jadi itu bagusnya Zoro tuh dia tahu kapan dia serius. Dia tahu kapan dia bercanda. Dia kan cukup lucu karakternya kan. Bercanda-canda sama Sanjinya nah. Tapi itu kalau dia lagi mau bercanda taruh sini. Ketika dicopot bandananya, itu berarti lu mati sama gue lu. Zoro keren banget anjing. Lu tahu enggak kenapa Zoro megang 3 pedang? Enggak tahu gue enggak tahu tuh. Tapi satu buat motong sayur. Salah. Dia insecure. Karena dia pengen jadi yang terjago, tapi dia sebenarnya enggak jago. Ngerti enggak? Makanya dia pegang 3 pedang. Biar gue jago gitu. Gue harus ada banyak pedang. Itu alasannya kenapa dia ada 3 pedang. One Piece sih panjang sih kita ceritain tuh. Panjang banget anjing gitu. Soalnya karakternya tuh banyak banget. Iya. Dan semuanya tuh gokil. Nico Robin ada trust issue. Dia gak bisa percaya sama Luffy awalnya. Sama Luffy awalnya. Nah Luffy-nya pengen memenangin biar si Nico Robinnya percaya, dia rela. Jadi tuh Nico Robin tuh salah satu karakter yang dari kecil dia tuh udah ada bounty-nya. Udah ditarget. Udah ditarget sama government. Si Luffy rela ngelawan pemerintah buat ibarat tuh menangin trust-nya si Nico Robin. Biar Nico Robin masuk ke ininya. Keren. Ke kapalnya lah. Wah itu keren banget anjir. Itu One Piece. Iya One Piece anime yang banyak dipetik sama orang. Banyak banget orang yang nonton One Piece tuh karena solidaritasnya. Petik mangga lu. Itu lu. Enggak petik tapi mangga maksud gue. Lu One Piece malah gak kena Kyong ya. Bukan gak kena ya, tapi pada saat One Piece itu rilis, gua udah dihadapkan dengan masalah dunia nyata. Dan gua gak punya fasilitas untuk itu karena di zaman gua udah sibuk semua gitu loh. Kyong, maaf Kyong, itu gue gak betah banget. Kabel lu kelit Kyong anjir. Keikat. Kabel apa? Kabel lu nih. Kabel apa? Ini. Kabel mana? Itu kabel mic lu tuh. Ini iya. Kanannya. Ini. Itu gak betah banget gue liatnya Kyong. Wah ini ribet banget. Ya udah gak usah. Ribet. Makin gak betah gue makin gede. Oke, jadi
yang lu nonton ada nggak, Kyong? Kayak misalkan let's say Bleach, terus yang lu petik banget, Kyong. Iya, Bleach deh. Bleach bagus juga loh. Bleach gua tapi gua nggak ini banget sih Bleach. Yang apa yang modern gitu yang gue petik banget. Enggak, maksudnya ya One Piece gak modern juga sih. One Piece enggak. Bagi gue modern dong. Bagi lu mungkin modern ya. Yang ini, One Piece, yang Bleach, kayak sampai Naruto. Iya, yang sampai kayak gue sama Bambang kayak tadi ceritain One Piece itu loh, kayak ini keren banget gitu. Apa Kyong kira-kira? Ada nggak? Kalau Bleach kan juga long running tuh Bleach. Naruto juga long running sama kayak One Piece. One Piece juga long running gitu kan. Nggak ada lagi. Kartun deh, gak usah anime. Iya kartun. Ya, kartun yang bisa lo ceritain banget nih. Doraemon doang yang gue tonton tuh. Yang lainnya sisanya nggak ada yang terlalu bisa gue petik banget. Tapi kalau yang gue petik banget mungkin ceritanya komik malah. Ya. Chinmi. Apa tuh? Chinmi. Lo tau Chinmi nggak? Yang masak bukan sih? Bukan. Yang dia belajar kungfu. Chinmi. Lu pasti tahu deh. Kayak bukan Chinmi deh. Chinmi, Kung Fu Boy. Kung Fu Boy, ya Kung Fu Boy tahu. Kung Fu Boy tahu. Kan nama pemeran utamanya Chinmi yang dia belajar di Shaolin itu. Itu tuh yang gua di situ dia never give up, gitu-gitu segala macam. Itu banyak yang gue petik dari sana juga. Termasuk menyemangati diri juga itu Chinmi. Berarti lo lebih ke komik juga gitu ya ketimbang nonton. Jadi gini, kan udah gue bilang nonton itu dulu adalah fasilitas mewah buat gue. Dan sewa komik itu lebih murah daripada gue nonton. Kan gue pernah cerita sama lu. Gue kecil itu listrik gak ada bro di rumah gue. Itu pas tahun keberapa bokap gue usah baru ada. Nah kalau komik gue memang baca gitu loh. Murah sewa komik tuh. Iya dulu. Jadi gue lebih banyak penyewaan komik. Komik. Dulu banyak penyewaan komik. Iya. Satu komik itu 500 perak. Ini. Gue nonton Hachi. Bro gue lepas ini bentar ya. Gue nonton Hachi Sebatang Kara. Iya, gue juga kayak ngerasa anjing ini kayak gue nih Hachi. Cuma bedanya dia ibu, gue bapak gitu loh. Mencari sosok ayah gitu. Gue gak pernah nonton Hachi lagi anjing. Gak pernah gue. Hachi anak yang sebatang kara pergi mencari ibunya. Gue tau lagunya cuma gue gak pernah nonton. Itu gue kayak pas nonton tuh kayak denger lagunya tuh anjir kayak gue, coba bedanya gue manusia aja bukan lebah gitu. Di malam yang sangat dingin terbitlah apa gitu. Itu tuh Hachi cukup relate. Iya relate tuh. Ini kayak gue nih Hachi nih. Anak sebatang kara mencari semuanya apa-apa sendiri tuh Hachi tuh. Kena juga di gue tuh. Apalagi kartun kita ya. Winnie the Pooh. Itu hiburan sih. Hiburan sih jatuhnya. Kan One Piece sama Naruto tuh dua kubu tuh. Iya. Itu tuh ada yang One Piece banget, ada yang Naruto banget. Naruto gue dua-duanya tuh gue stabil balance tuh. Naruto gue juga ngikutin, tapi tidak mengecilkan fans Naruto ya. Yang bisa gue petik lebih banyak di One Piece. Kalau dibanding Naruto. Kalau Naruto lebih keseruannya kali ya, seru gitu loh. Dari Naruto karakter siapa yang lu paling suka? Sasuke. Kan ada banyak, ada Gaara, Sasuke, Naruto, Sakura. Sakura enggak sih. Gua Sasuke gue sukanya cuma karena coolnya. Kerennya. Iya. Oh ini mungkin yang bisa gue belajarin dari si Naruto setelah gue pikir-pikir. Kerja kerasnya sih. Kan dia dari orang tolol. Dia dari gak bisa ngapa-ngapain cuy. Sampai bisa jadi Kyuubi. Itu kan. Tapi kan dia punya Kurama. Apa? Punya Kurama dia kan. Tapi kan dia nggak tahu bang. Emang udah ada potensi ya emang nggak tahu awalnya nggak tahu. Kayak ibarat kita misalnya turunan orang hebat, kita kan nggak tahu nih. Nah kalau kitanya nggak belajar kan tetap orang goblok. Iya. Nah Naruto tuh mau belajar, dia nggak tahu potensinya. Akhirnya pas dia tahu, dia makin gila kan. Dia aja bikin rasengan berapa kali gagal tuh. Oke, yang bisa gue petik setelah gue pikir-pikir Naruto itunya sih. Never give up ya. Kalau Akyong gue tahu yang dia bisa petik dari Naruto. Yang bisa Akyong petik dari Naruto itu Tsunade. Dia bisa petik Tsunade pasti. Pasti dia gak tahu Tsunade nih. Gue gak tahu bro. Lu cari di Google Tsunade. Lu cari Tsunade. Lu pasti demen. Lu orang kayak lu. Bentar. Oh gue tahu. Auto clicker dia kegeser. Iya.
100 PC Windows. Kalau dari Naruto yang karakter gue paling suka sih Rock Lee sih. Wow. Anjir, lu unik loh. Rock Lee. Kenapa? Dia bener-bener pekerja yang sangat keras ya. Bener-bener definisi orang yang sangat kerja keras, nggak punya talent. Rock Lee? Iya. Oh iya? Iya, bener-bener definisi pekerja keras. Dan dia bisa sampai tahap gila kayak gitu gitu. Lebih ke gitu doang sih kalau gue. Rock Lee. Lu gimana Kyong? Sebenarnya Kyong. Mantep gak Kyong? Gimana Kyong? Kakak ini bisa deh. Lu petik ya. Bisa lu petik kan? Iya. Tsunade. Tapi gue meskipun gue nonton nggak nonton One Piece, Naruto, tapi gue punya action figure One Piece yang cewek tapi Nico Robin. Mana? Ada di atas gue taruh. Gede nggak? Segini. Oh gede. Iya. Nico Robin apa Nami? Nico Robin. Gue lebih suka Nico Robin daripada Nami. Oh. Kan lebih gede Nami. Iya, tapi enggak. Gue lebih suka mukanya si Nico Robin. Lebih nakal. Nami tapi yang udah ganti pakai baju. Gokil. Bukan Nami yang awal-awal ya. Lu cari deh Nami. Nami awal-awal. Nami yang baru lu cari deh. Apalagi nih, kartun. Bleach gue nggak. Ada nonton Bleach? Nggak ngikutin. Gue banyak gak tahu lagi, maksudnya zaman ini kan udah ini. Lu Akyong dulu deh. Apalagi Kyong di era lu deh. Iya. Di era gue tuh tadi, tapi banyak yang nggak ada artinya pada waktu itu ya. Shinchan, terus kayak Arale itu, Dragon Ball. Nah, Dragon Ball. Itu juga sebenarnya sebelum Naruto, One Piece, Dragon Ball juga sebenarnya banyak yang suka tuh. Tapi ketika muncul One Piece dan Naruto, Dragon Ball itu udah ditinggalin. Banyak anak-anak sekarang nggak tahu Dragon Ball. Dulu gue serius ngikutin. Anak sekarang banyak yang nggak tahu Dragon Ball loh. Hah? Dragon Ball, iya sih bang, Dragon Ball udah nggak. Banyak yang ini ya ada lah yang tahu, tapi nggak, ya paling tahu Goku gitu sama kakek kura-kura. Tapi sisanya lu tanya deh, kayak misalnya si Yamcha itu mana ada yang tahu? Gue juga nggak tahu. Lu tau Yamcha nggak? Yamcha yang dia sama si binatang kecil itu yang dewa itu. Ya, Yamcha yang ujungnya sama si android kan akhirnya. Iya. Yang ujungnya jadi nikah sama si android 18. Iya. Gue Dragon Ball juga cukup nggak begitu ngikutin sih sebenarnya. Dragon Ball. Gue suka karakternya yang si tolol tuh yang selalu pengen coba karate. Siapa sih? Oh, Mr. Satan. Iya, Mr. Satan tuh goblok banget nanya Mr. Satan. Oh, berarti lu ngikutin, Kyong? Ya gue ngikutin. Dragon Ball. Itu dulu seru, gue ikutin karena itu seru. Karena dia petualangan kan. Mulai dari dia dari kecil terus ditemuin sama si kakek kura-kura, itu seru. Gue ikutin. Tapi kalau mau dibilang dari petik ini juga banyak sih, itu solidaritas juga sih. Dia harus membela bumi untuk ngelawan bangsa-bangsa dia gitu kan yang mau menjajah. Iya. Vegeta dulu Vegeta kan dulu jahat, Bang. Emang Vegeta dulu jahat. It's over 9,000. Ragnarok. Dragon Ball. Ragnarok gue nonton. Gue gak tahu. Nonton gue Hero. Itu karena gue main game-nya, jadi gue pas dia keluar gue juga nontonin sih. Karena tapi gak ada bisa dipetik kayaknya. Gak ada bisa dipetik sih Ragnarok sih. Gak ada sih Ragnarok sih. Intinya pay to win anjing. Iya anjing. Apalagi ya? Pokemon di zaman kan ada film Pokemon. Ada. Gue nonton. Cuma nggak sampai kelar. Setelah kita besar, selama ini yang kita tonton itu anime ya guys. Iya, lebih ke anime sekarang. Lebih banyak. Nggak juga dia Animax ya. Lebih banyak anime lah jatuhnya. Kayak misalkan contoh kayak let's say yang Nickelodeon sama Cartoon Network itu kartun kan, lebih ke kartun. Tom and Jerry gitu-gitu. Dikit loh. Gue masih ada nonton. Dulu masih kecil kita nyebutnya kartun itu. Iya, nggak ada tuh ngomong anime, nggak mau nonton kartun.
Iya setelah kita makanya sampai sekarang orang-orang tua zaman dulu kita nonton anime dibilangnya nonton kartun ya kan? Iya, karena dulu kita juga bilangnya kartun. Apaan sih udah gede masih nonton yang ginian, nonton kartun. Iya, soalnya kita iya bener nyebutnya kartun. Pas udah gede baru tahu yang kita tonton tuh anime semua. Kartun yang gue tonton Rugrats, terus Hey Arnold. Udah. Tintin, Scooby-Doo ya. Mickey Mouse. Shinchan. Iya. Selama ini Shinchan anime anjing. Hah? Shinchan anime Akyong. Shinchan anime. Emang iya? Shinchan tuh anime. Iya, kita baru tahu pas udah gede. Gak tahu. Kalau itu tuh anime. Doraemon kartun apa anime? Anime. Jadi yang beneran kartun itu apa? Yang barat kan? Barat, kartun tuh barat lah ngomongnya. Nickelodeon. Berarti kayak Family Guy itu termasuk kartun atau anime? Kartun. Simpsons. Pokoknya mungkin kartun lebih ya benar lebih ke barat. Kartun tuh yang dibikin oleh barat lah. Anime yang dibikin oleh Jepang lah kurang lebih kayak gitu. Yang selama ini kita tonton itu anime ternyata. Dulu nyebutnya kartun, gue nonton Tsubasa kartun, gue bilang kan. Kartun Tsubasa. Tapi pada saat dulu itu istilah anime udah ada apa baru-baru ini? Udahlah. Udah ada. Animax nama channelnya. Iya. Tapi nama di TV-nya Animax. Di Indonesia kartun. Di Jepang mah udah anime nyebutnya. Nah, anime atau anim? Anime. Anim. Di Jepang nyebutnya? Anime harusnya. Anime ya? Anime. Emang Jepang kalau anim nggak pakai e. Sebenarnya anime kan dari animation. Iya. Anime nyebutnya ya. Anime. Itu berarti termasuk salah satu kata-kata luar negeri yang diserap sama Indonesia. Ya kan, itu kan bukan bahasa asli Indo itu. Kata luar yang kita serap. Ya kalau ngomong kayak gitu banyak banget Kyong, sialan. Banyak banget yang kita serap bahasa luar negeri. Apalagi nih? Kartun. Kalau sekarang deh. Yang kartun deh, jangan anime. Dari tadi kita anime nih. Yang kartun. Scooby-Doo sih yang gua ikutin. Lu ikutin Scooby-Doo ya? Karena ada di Cartoon Network, aja. Gua si Popeye. Anjir, Popeye. Lu makan bayam karena Popeye enggak? Dulu gue disuruh sama mama gue buat jadi kuat, ya disuruh makan bayam. Kan begitu Popeye makan bayam langsung berotot. Gitu. Ininya langsung nambah, terus ininya makan bayam lagi nambah otot lagi. Ototnya nambah otot. Iya. Antar ototnya bisa berubah jadi palu, Bang. Tung. Iya anjir. Sama ini Road Runners, tahu nggak? Tahu. Road Runners yang pimpin. Tahu. Tasmania. Iya. Tahu gue. Oh, ini juga. Aduh, Tamiya juga anime ya. Tamiya anime. Pokoknya semua yang dari Jepang itu anime. Crash Gear juga hitungannya anime, Crash Gear. Oke. Kartun masih kecil bukan anime. Apa ya? Gue jadi bingung kalau udah ada dua ini. Ini yang ayam-ayam. Woody Woodpecker. Ya, bukan yang ayam. Tweety. Kartun ayam-ayam semua. Aduh, apa ya? Larva. Bukan. Larva tuh kartun tuh. Dibikin sama Korea. Jadi bagi mana tuh masuk itu? Kartun itu, Larva kartun, Cok. Kan yang bikin ini dia. PixArt. Ya kan? Yang bikin Larva. Larva enggak tahu gue. Aduh, yang ayam Chicken Run. Wah, nggak nonton lagi gue. Yang mana Bang? Nggak tahu Bang. Nonton gue. Terus Shaun the Sheep. Itu zaman sekarang banget tuh. Shaun the Sheep. Gue nggak. Gue tahu tapi nggak ngikutin. Barn gitu ada juga tuh. Apalagi yang kartun guys. Buat closing. Ternyata sedikit ya. Maksudnya yang kita tahu kan? Ini banyak kan anime ya. Iya makanya gue harus cari nih. Masa kecil gue nonton kartun. Kartun masa kecil. Ini. Perry Oz Parent. Powerpuff Girl.
Itu anime. Dora. Enggak. Dora enggak. Kartunnya tuh ya. Powerpuff Girl, Dora. Ini Jimmy Neutron. Oh iya anjir, Jimmy Neutron. Itu gue ngikutin banget Jimmy Neutron, Powerpuff Girl. Terus ini juga nih, Very Odd Parents, tau gak? Tahu. Si Timmy. Terus yang punya 2 biji. Phantom. Yang abu-abu. Yang abu-abu. Apa? Yang warna abu-abu. Siap dari Cartoon Network. Warna abu-abu. Cartoon Network. Gue karena si Igo bilang Phantom, gue teringat satu film deh. Kalian tahu nggak yang film kartunnya dulu? Thunder. Danny Phantom guys. Ada inget gak? Oh Danny Phantom. Benar-benar. Anjir. Danny Phantom. Yeah. Abis itu Ben 10. Ben 10 ye. Oh ternyata banyak. Chalk Zone. Wah iya Chalk Zone. Chalk Zone Itu harus sebelum sekolah. Kalian tahu gak sih yang tadi gue sebutin yang dia Thunder. Yang dia bentuknya kayak singa. Enggak. Wah tuh film. Apa namanya lu cari deh Gyong. Tua banget, coba gue cari ya. Chalk Zone itu harus sih sebelum sekolah. Iya benar Chalk Zone. Apalagi ya Rocket tapi kayaknya itu dari anime ya, Astro Boy. Iya anime, Astro Boy anime. Thundercats. Enggak. Thundercats. Coba lihat. Thundercats. Thunder. Enggak pernah gue. Enggak pernah ini gue. Iya ternyata banyak guys kartun guys. Kartun satu lagi nonton Cobra atau enggak Cobra? G.I. Joe gitu tuh. Yang ada ular. Enggak. Lu terlalu tua ya bro. Kayak gue gak cocok. Tapi SpongeBob kayak Casper anjir. Casper hantu yang baik. Berarti patokannya kartun kita masih kecil tuh Nickelodeon. Iya sama Cartoon Network. Iya. Cartoon Network dan Nickelodeon favorit gue mungkin Powerpuff Girls sih sama Jimmy Neutron. Itu yang gue Fairly Odd Parents sih. Kalau itu juga sih Fairly Odd Parents juga. Danny Phantom juga sih. Oh ini juga nih. Gue suka Fairly Odd Parents. Fantastic Four cok. Oh iya. Fantastic Four iya. Oh Fantastic Four gue. Kalau kartun masih kecil favorit gue. Gue pengen jadi yang tangan panjang. Kura-kura ninja. Oh iya cok. Gue gak nonton. Gak sampai nonton banget gue. Teenage Mutant Ninja Turtle. Iya. Ada siapa namanya Kyong? Michelangelo. Spider-Man. Michelangelo, Rafael. Leonardo. Da Vinci. Bukan, Leonardo DiCaprio namanya. Itu lagi. Satu lagi. Leonardo Da Vinci. Bukan, Cok. Da Vinci pelukis. Iya, cuma namanya Leonardo Da Vinci kalau nggak salah. Leonardo DiCaprio kalau yang Ninja Turtle. Kenapa Leonardo DiCaprio, Cok? Da Vinci, Cok. Da Vinci. Seingat gue Da Vinci deh. Oke, buat closing dari kartun yang paling kalian suka. Apa? Kartun yang buat closing nih, kartun paling kalian suka. Gue Jimmy. Sampai sekarang. Kartun ya, berarti Doraemon gak bisa lagi. Gue Powerpuff Girl deh. Oh buat sekarang. Sampai sekarang tuh gimana? Enggak, makanya gue tanya nih. Masa kecil deh. Oh kalau masa kecil. Kalau sampai sekarang gak ada lah. Sampai sekarang mah kartun yang. Tapi kalau sampai sekarang kartun yang gue masih suka itu apa tadi yang gue bilang tuh yang jokesnya dewasa itu? Family Guy. Gue masih suka nonton. Family Guy ya. Masih ada, gue masih mau nonton. Family Guy. Itu lucu sih. Iya, itu lucu sih. Emang seumuran kita. Gue ada. Apa? Satu lagi kura-kura ninja. Pas SMP. Pas SMP, gue bener-bener suka ini. Happy Tree Friends. Anjing. Tree Friends anjing. Tuh gue suka ini dulu. SMP. Cuman gak bisa tampil di TV. Gue Jimmy Neutron deh. Powerpuff Girl lah udah. Ada Mojo Jojo. Powerpuff Girl. Monyet ijo. Oke deh, closing deh itu favorit kita guys. Anime gue One Piece. Lu juga emang? Anime banyak lah kalau gue lah. Karena udah terlalu banyak lah anime. Satu bang. Buat closing bang. Sekarang nih, yang sekarang gitu loh, maksudnya yang overall lah. Overall.
Gua One Piece. Susah banget anjing ini susah banget. Akyong dulu deh, Lu Kyong, anime. Aduh, anime yang baru-baru yang paling gue suka Sword Art Online sih. Aduh, zaman sekarang banget lu Sao. Gua kan soalnya gue udah nge-skipnya jauh emang, baru bisa nonton. Gua overall parah anime GTO. No debat. GTO iya sih. No debat. No debat kalau itu. Iya, tadi kita gak sebutin GTO ya, itu juga. GTO no debat. GTO itu juga relate sama hidup gue tuh. Iya. Chaos sekolahannya, gurunya. Gua ralat deh kalau yang sebelumnya Slam Dunk. Selain SAO gue suka Slam Dunk. Karena banyak sih gak bisa sebutin satu ya. Iya masalahnya banyak ya. Tapi ya satu, gue One Piece, GTO, lu Slam Dunk Kyong. Slam Dunk gue. Nah yang lagi nonton komen deh. Anime sama kartun favorit kalian. Beda nih anime sama kartun nih. Masalahnya kan beberapa dari penonton kita kan udah yang emang modern nih. Kita juga pengen tahu nih apa nih yang lagi hits baru-baru ini nih. Boruto kayak gitu ya. Boruto ini masih Naruto. Tapi kalau gua rasa sih paling banyak kubunya pasti One Piece sama Naruto sih. Yakin gue. Dari dulu. Lo yakin? Itu dari dulu. Yakin. Memang mereka musuhan. Banyak yang komen di bawah nih One Piece Naruto, percaya sama gue. Karena itu ceritanya panjang dan satu ninja, satu tuh bajak laut gitu loh. Jadi berkubu-kubu tuh Naruto dan One Piece dari dulu. Oke, closing deh Kyong. Dengan akhirnya membagongkan itu, mari kita tutup jumpa kita pada kali ini di Home Pimpa Podcast. Kita akan jumpa lagi di Home Pimpa Podcast selanjutnya. Dadah semuanya.